Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Asile. Saya dari Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, semester 1 kelas A. NPM 20041001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dari sumber pengetahuan yang didasarkan oleh kebiasaan-kebiasaan tradisi dan agama serta panca indera atau pengalaman. Dan penjelasan yang akan saya sampaikan ini adalah tugas dari dosen kami, yaitu Bapak Putra Ade Ponenane. Berikut penjelasannya. Hataman Al-Quran dalam adat Saluan. Suku Saluan ini terbagi beberapa daerah, yaitu yang berasal dari pedalaman Pagimana, Simpangan, dan perbatasan antara Kabupaten Banggai dengan Tojo Una. Dalam suku tersebut ada adat istiadat yang sedikit berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Di sini saya mengambil contoh, yaitu suku Saluan yang berada di Desa Bubung, Kecamatan Luwuk Selatan. Yaitu suku Saluan ini memiliki adat istiadat dan kebiasaan dalam melakukan acara atau kegiatan dengan melibatkan adat Saluan sebagai tanda rasa syukur, memberi semangat dan motivasi. Salah satunya dalam hataman Al-Quran. Khataman Al-Quran ini memiliki proses mulai dari belajar Iqra hingga Al-Quran juz 30. Apa pengertian dari khataman Al-Quran dan adat Saluan? Berikut penjelasannya. Khataman Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu khatam Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Menurut KKBI, khataman berasal dari kata dasar, yaitu khatam. Khatam artinya cincin materai, cincin stempel, dan kata khataman secara bahasa juga berarti tamat, selesai, atau habis. Kata khataman berarti upacara selesai menamatkan Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan takwir dengan perantara malaikat Jibril. Menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan adat Saluan. Adat Saluan ini berasal dari dua kata, yaitu adat dan saluan. Pengertian adat Saluan ini secara etimologi bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi, adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, lalu menjadi kebiasaan dan dihormati orang. Maka kebiasaan itulah yang disebut dengan adat. Sedangkan Saluan adalah suku yang mendiami wilayah Kabupaten Banggai di Sulawesi Tengah. Nama Saluan ini diambil dari nama anak raja yang ketiga yang merupakan anak bungsu yang memerintah pada dahulu kala. Suku Saluan terbagi atas beberapa bagian, yaitu Saluan Leketeng, Saluan Loinang, dan Saluan Obo, yang dimana membedakan dari tiga suku ini yaitu dialek bahasa yang sedikit berbeda dan asal mula dari ketiga suku Saluan tersebut. Apa makna khataman Al-Quran dengan adanya adat Saluan? Makna khataman Al-Quran dengan adanya adat Saluan ditandai dengan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan berbangga atas kepandaian anak-anak dalam membaca Al-Quran, dan suatu harapan setelah hatam Al-Quran anak-anak berperilaku baik
dan mengamalkan ilmunya serta memberi contoh kepada saudara-saudari. Selain itu, dapat memotivasi dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa, untuk melakukan khataman Al-Quran dengan adanya adat saluan. Bagaimana proses khataman Al-Quran dalam adat saluan? Berikut proses khataman Al-Quran dalam adat saluan. Dalam adat saluan terdapat dua proses, yaitu serak dan khatam. Serak berasal dari bahasa saluan yang artinya mencoba. Jadi, dalam khataman Al-Quran, serak diartikan mencoba menghatamkan Al-Quran, tepatnya di juz 15. Serak diselenggarakan oleh keluarga dengan cara syukuran bersama keluarga dan guru mengaji. Dan khataman yang artinya telah menyelesaikan tadarus Al-Quran mulai dari juz 15 hingga juz 30. Sebelum melakukan proses khataman Al-Quran secara adat saluan, kita harus memenuhi syarat terlebih dahulu. Adapun syarat khataman Al-Quran yaitu 1. Belajar Iqra hingga hatam. 2. Belajar juz amma hingga hatam. Yang ketiga, tadarus Al-Quran dari juz 1 hingga juz 30. There's something on my mind, on my mind. I just can't get it right, can't get it right. It doesn't go away, doesn't go away. Even though I try to ignore it, I just want peace of mind, I want peace of mind. I feel like breaking down time after time, and it keeps coming back, always coming back. Yeah, all my life, doubting was a part of me. Day and night, I fight my insecurities, asking why am I, who am I just want some peace of mind. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. And salam, wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh God, I need your peace, I need your peace. I still believe with hardship comes ease. Setelah memenuhi syarat di atas yang dipandu oleh guru mengaji, adapun langkah-langkah dalam melakukan proses khataman Al-Quran dalam adat saluan, yaitu yang pertama adalah serak, melakukan syukuran atas keberhasilan anaknya mengaji dengan lancar hingga mencapai juz 15. Selanjutnya yang kedua yaitu khatam. Untuk malam diadakannya malam pacing, di mana seseorang akan dimandikan oleh imam sehabis ba'da maghrib sebelum melakukan tadarus satu malam. Untuk paginya melakukan persiapan menyiapkan seekor ayam jantan. Kemudian potong ayam menjadi dua sisi, yaitu sisi kiri untuk para tamu dan sisi kanan untuk seseorang yang menghatamkan Al-Quran. Lalu dibersihkan. Untuk bagian kanan ayam, semuanya diambil kecuali ususnya. Setelah itu, dimasak hingga matang. Kemudian sediakan 2 baki untuk meletakkan peralatan dan makanan khataman adat saluan. Baki pertama berisi 3 jenis nasi, antara lain nasi pulut putih, nasi pulut hitam, dan nasi pulut merah. Sedangkan baki kedua berisi dodol, tebu yang dipotong, dadu, bajik, mangkuk berisi logam, jarum, benang, dan air. Kemudian sediakan kain putih dan hadiah untuk guru mengaji. Selanjutnya acara inti. Guru mengaji akan mengetes santrinya mulai dari surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Setelah itu melakukan adat saluan dengan persiapan yang telah
disediakan oleh orang tua santri. Selanjutnya, syukuran bersama keluarga, sahabat, kerabat, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dan kesimpulannya, khataman Al-Quran dalam adat Saluan ini menandakan masih ada kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang hingga sekarang masih tetap terjaga. Walaupun hal itu tidak terdapat dalam agama Islam, akan tetapi mengandung makna positif, yaitu memotivasi untuk belajar Al-Quran melalui adat atau tradisi. Itulah tadi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dari sumber pengetahuan yang didasarkan oleh kebiasaan-kebiasaan tradisi dan agama serta sensa indera atau pengalaman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Adapun yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.